وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita hingga pada hari ini kita dapat berkumpul di pondok tercinta kita, yaitu Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah, yaitu dalam rangka pembagian rapot semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pula kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat beliau dan kepada para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati Al-Fadil Ustadz Khaidir Rahman selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah, dan yang juga kita hormati Bapak Haji Selamat S.Agi selaku Ketua Yayasan Yayasan Lahib Iman Babarkah. Kemudian tak lupa pula kita hormati selaku Ketua Komite Bapak Abdul Hidayat, dan yang kita sama-sama hormati pula Bapak Haji Roni. Dan yang kami banggakan dan yang kami hormati pula seluruh wali santri putra dan putri yang rela meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk menghadiri acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan yang kita sayangi pula sama-sama santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah. Untuk mempersingkat acara pada hari ini, ulun akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan daripada pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah. Kemudian acara yang keempat sambutan ketua komite. Kemudian yang kelima pengumuman ranking kelas dan pembagian hadiah. Kemudian yang keenam tahlil dan doa. Kemudian yang ketujuh istirahat. Kemudian acara yang kedelapan penutup yang kita lanjutkan dengan pembagian rapot. Langsung saja mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bi niyatil qabul husulil ma'mul wa bi niyati shifa'i min kulli amrad wa bi niyati fawzi bi husnil khatimati 'indal maut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan membukanya acara kita tadi dengan pembacaan surah Al-Fatihah, acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan pengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Khaidir Rahman. Kepada Ustadz Khaidir Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan karunia dan rahmatnya lah sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di pondok pesantren yang kita cintai ini untuk bersama-sama menghadiri acara pembagian rapot dan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan pondok, terkait dengan santri dan pelajaran. Ulun ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para tamu undangan, orang-orang tua santri yang berhadir di pondok pesantren kita ini, dan juga kepada para santri.
ulun ucapkan juga terima kasih atas kedatangannya. Ahlan wa sahlan bikudumikum, ahlan wa sahlan biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga untuk tahun ajaran ini kita menyongsong tahun baru 2025 mempunyai semangat yang baru, gairah yang baru untuk belajar, untuk mengamalkan ilmu. Selanjutnya untuk sambutan ini ulun mintakan menyampaikan hal-hal penting kepada Ketua Yayasan Kakanda Pak Haji Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, seluruh pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Jadi ulun melanjutkan yang disampaikan oleh pengasuh pondok kita, dan mungkin nanti juga mohon juga salah satu pembina yayasan kita yaitu Bapak Haji Roni, barangkali nanti ada yang perlu disampaikan, kami silahkan setelah kami ini. Jadi kita ini tidak terlalu formal ya, dan memang kita undangan tidak ada, kita undangan pejabat misalnya atau unsur dari luar tidak ada. Jadi ini intern kita saja. Mungkin nanti pas kenaikan kelas mungkin baru kita mengundang pihak luar. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa kita pondok ini ada rencana membeli tanah yang berdampingan lokasinya dengan Pondok Putra ini, yaitu di samping kita ini Bapak Ibu lah, persis di belakang asrama ini. Nah, itu kan ada sudah di bahasa Itati jadi indirik. Nah, itu kurang lebih 3 kapling luasnya. Itu sudah tawar-menawar, sudah nego, itu diminta 100 juta. Nah, diminta 100 juta, dan untuk kita DP-nya kita masih pinjam uangnya. Pinjam uang pondok juga, tapi bukan keperluan untuk beli itu sebenarnya. Karena kalau kita tidak segera men-DP, boleh jadi tanah itu akan segera dijual ke pihak lain. Nah, kalau dijual itu hitungannya 3 kapling, 1 kapling aja dijual sudah kurang pas rasanya, karena di belakangnya itu, bagian belakangnya itu juga tanah pondok juga, rencananya nanti kan masjid di situ. Nah, jadi nanti malah terlindung nanti lokasi masjid. Sehingga itu kita beli dan kita DP sudah. Nah, jadi nilai 100 juta itu kalau 3 kapling itu kan kurang lebih 600 meter kubik ya luasnya. Jadi kalau dihitung per meter itu kurang lebih 167, kalau digenapkan 170.000 lah per meternya. Jadi kalau ada donatur 600 orang masing-masing 1 meter, nah itu lunas lah, lunas. Nah, tapi kalau ada yang sampai 10 meter, ada yang lebih daripada itu, mungkin lebih sedikit lagi memerlukan orang sebagai donatur. Jadi ini mungkin dalam 1 minggu ke depan ini kami akan menginventarisir nama-nama yang bisa kita hubungi sebagai donaturnya. Nanti Bapak Ibu kalau punya kenalan, kira-kira orangnya dermawan, baduit lah, tolong dihubungi kami. Kita siapkan suratnya, biar resmi kan kemana nanti transfer uangnya, misalnya apakah diserahkan secara tunai atau mungkin
lewat transfer. Nah, jadi kami mohon bantuannya supaya itu bisa segera dilunasi dan menjadi milik pondok. Pertimbangan kita tadi karena di belakangnya memang itu sudah tanah pondok. Pertimbangan kedua lah, tadi saya sampaikan kalau itu dibeli pihak lain itu menjadi kurang istilahnya pemandangannya kurang. Nah, kemudian untuk di Pondok Putra ini kalau kita perlu tanah yang agak rata, misalnya untuk bangunan kantor misalnya lah, atau bangunan apa yang hubungannya dengan pondok, di Putra ini tidak ada lokasi tanah yang rata kalau untuk bangunan beton. Jadi kalau memang sangat diperlukan untuk ada bangunan beton, nah itu tanah itu bisa kita gunakan untuk bangunan membangun yang sifatnya bangunan beton. Nah itu beberapa pertimbangan Bapak Ibu ya, dan kita merasa ini walaupun sekarang tidak perlu sekali, tidak perlu, tapi nanti suatu saat ini akan sangat kita perlukan. Nah itu jadi itu informasi dan mohon bantuan sekali lagi kalau ada pihak atau kenalan yang bisa diminta bantuan untuk kita pelunasan harga itu lah, nilainya kan 100 juta tadi, kalau dihitung per meternya sekitar 170.000. Jadi kalau nyumbang wakaf, ini wakaf berarti ya, kalau wakaf 170.000 berarti 170.000 itu bisa untuk 1 meter, itu jumlahnya kurang lebih 600 meter kubik. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita pembagian rapor. Nah untuk anak-anak sekalian santri ya mungkin nanti ada, kalau ada yang ranking, pertahankan, tingkatkan lagi ke depannya ya prestasinya. Yang belum ya harus belajar lebih giat ya. Nah kemudian Bapak Ibu juga pada rapat sebelum libur atau pada hari terakhir sebelum kita libur itu kan membahas tentang rencana untuk security pondok ya. Memang saat itu tidak ada suara bulat yang sepakat, itu tidak ada, karena ada yang setuju, ada yang tidak. Sementara kita di pihak pondok ini merasa itu sangat perlu lah, sehingga kita ambil jalan tengah kemarin, ada iuran 20.000 per santri per bulan untuk upah security untuk saat ini. Mungkin kita yang malam dulu, kecuali nanti uangnya memungkinkan, baik yang di Putra maupun yang di Putri. Nah kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sekitar Pondok Putra dan Pondok Putri, kami laporkan juga kita ada tambahan fasilitas ya. Di Putra ini ada fasilitas jalan yang bagian bawah ya, yang di depan ruang kelas sana. Tambah juga ada lapangan futsal, sekaligus bisa difungsikan sebagai lapangan voli, karena anak-anak kita ini biasanya tiap sore mereka main futsal lah. Nah mudah-mudahan adanya fasilitas ini bisa menambah anak-anak kita, bisa menambah kerasan di pondok. Nah, artinya ada kia hiburan ya katakan. Kemudian ada tambahan satu bangunan ruang kelas berupa gazebo juga di Pondok Putra. Nah, alhamdulillah sudah bisa difungsikan mungkin untuk semester ini. Kemudian di Pondok Putri itu ada jalan ya, penambahan jalan yang belok ke kiri. Kalau kita sudah sampai atas kan itu kurang lebih 105 meter panjangnya jalan itu. Memang belum sampai ujung jalan yang punya pondok nah. Kemudian ada juga tambahan satu di Putri ini, satu ruang kelas. Nah mudah-mudahan yang ulia nanti bisa menempati ini, dan kedepannya lagi bisa ditambah lagi ruang kelas. Di Putri sekarang ini masa bisa dikatakan finishing lah untuk pembangunan MCK. Nah sayangnya MCK di Putri ini walaupun sudah belum bisa difungsikan karena memang tidak ada
bangunan untuk tandon airnya, tong airnya itu tidak ada. Mungkin nanti kita atur bagaimana nanti supaya itu bisa segera difungsikan, itu MCK untuk WC dan kamar mandi. Ditambah halaman Pondok Putri ini sudah kita cor. Nah, pengecoran halaman pondok ini bukan proyek Bapak Ibu lah. Pengecoran halaman pondok yang di Putri ini bukan proyek. Nah, jadi itu uang yang kita ada terkumpul, uang sedikit-sedikit kita kumpulkan, itu biayanya kemarin pengecoran itu 27 juta. Uang yang kita kumpulkan itu alhamdulillah bisa untuk pengecoran itu 27 juta nilainya di luar untuk pengecetan. Nah, karena kalau pengecetan kemarin kan pengecatan halaman untuk lapangan itu termasuk yang futsal, termasuk segala pembuatan gawang futsal, tiang net, bulu tangkis, voli, kemudian kita juga ada pesan meja pingpong itu satu untuk di Putra, satu untuk di Putri. Itu kita ambil dari uang SPP kemarin. Kenapa maka bisa dari uang SPP? Karena kita sempat mundur libur itu kita sisihkan ke situ untuk beli fasilitas olahraga, bola dan lain sebagainya lah untuk segala pengecetan itu. Nah, itu untuk Bapak Ibu ketahui bersama. Nah, kemudian untuk yang kelas akhir, kelas 9 wusta dan kelas 12 ulia, ini ujiannya nanti yang ulia, yang kelas 12 ujiannya tanggal 14 sampai 21 April 2025 untuk ujian akhir nasionalnya. Nah, kalau ujian satuan pendidikannya biasanya sebelum itu. Kemungkinan nanti di awal April itu sudah setelah hari raya, begitu masuk kemungkinannya sudah ujian satuan pendidikan. Ujian satuan pendidikan ini yang mata pelajaran kita di pondok ini. Nah, baru yang nasionalnya nanti tanggal 14 sampai 21 April. Itu untuk yang kelas 12 ulia. Yang kelas 9 wusta ujian satuan pendidikannya itu sekitar tanggal 11 atau 12 April mulainya. Atau setelah selesai ujian, bisa juga nanti ini menjadwalkan belum final. Tapi kalau ujian nasionalnya untuk yang wusta itu tanggal 29 April sampai 4 Mei. Jadi itu berlanjut aja itu. Selesai yang ulia langsung dilanjutkan yang wusta. Nah, kemudian ini saya poin-poinnya dan saya sampaikan ini. Kemarin kita titip ke santri, satu santri itu 5 kalender ya. Nah, nanti kalau ada uang hasilnya itu yang putra nanti saya mohon ke Sidean Satrijaldi untuk tempat mengumpulkan uangnya biar tidak campur dengan uang SPP atau yang lain. Untuk uang kalender itu bisa diserahkan ke Ustadz Rijaldi yang putranya, yang putrinya ke Ustazah Hafizah ya. Jadi jangan dikasihkan, maksud saya biar fokus satu orang gitu lah. Yang putrinya ke Ustazah Hafizah, yang putranya ke Ustadz Rijaldi. Nah, demikian juga untuk berkas yang 27 orang yang kita dapat pemberitahuan untuk menerima PIP itu, beasiswa PIP itu nilai per orang 750.000. Itu yang putranya diserahkan ke Ustadz Riga lah, Ustadz Riga yang putranya, nanti yang putrinya serahkan ke Ustazah Siska ya. Jadi tolong supaya tidak tercampur. Nanti baru berkasnya itu saya kumpulkan dan yang 27 orang nanti ada mengisi formulir untuk mengaktifkan rekening di bank, karena itu harus aktif dulu rekeningnya. Nomor rekeningnya sudah ada, tapi harus diaktifkan dengan mengisi biodata dan persyaratan.
Nah, jadi itu. Nah, kemudian kalender itu kalau ada yang masih memerlukan, ada yang ini masih ada ya untuk yang kalender yang 1 lembar. Mungkin ada beberapa, mungkin ada 100-an lagi. Nah, kalau ada bapak ibu yang mau membawa, siapa tuh tetangganya mau kan? Nah, hasilnya nanti kembali ke pondok, apakah untuk keperluan pondok atau untuk nanti kita menambah uang untuk pembelian tanah, itu nanti kita atur kemudian. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu tambahan yang perlu saya sampaikan. Dan sebelum diakhiri, mungkin dari Pak Haji Roni ada tambahan dulu, Pak Haji Roni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan salah satu pengasuh kita yaitu Pak Haji Slamet. Dan yang kedua dari ketua yayasan kita, dari Ustadz Khaidir. Oh ya. Pengasuh. Jadi ketua yayasannya Pak Haji Slamet, mohon maaf ketukar. Yang terhormat para undangan dan orang tua wali santri, santriwati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri bagaimana acara kita penyerahan hasil dari anak-anak kita, yaitu raport yang mau diserahkan kepada wali murid. Yang terhormat para pengajar, ustadz ustazah kita dari pesantren Ar-Rahmaniyah, putra dan putri, dan anak-anak kita yang mana putra putri sudah pada semuanya hadir, yang semua kita banggakan, yang semua kita harapkan agar semua santri-santriwati kita ini akan mendapat berkah dan kemajuan dalam rangka menempuh pendidikan dari kelas 12 kelas 7 sampai kelas 12. Semoga apa yang kita harapkan dari orang tua, mereka akan menyelesaikan dan menuntaskan pendidikan mereka di pesantren ini. Sebagai renungan buat kita seorang orang tua, wali santri dan santriwati, arti harapan kita anak-anak kita ini bisa mengenyam artinya pendidikan di pesantren ini sampai selesai. Namun di pertengahan atau di semasa mereka ada pendidikan ini, tidak lupa juga mungkin kami dari salah satu yang membimbing anak-anak ini mempunyai salah satu kekurangan ataupun salah satu tambahan-tambahan buat santriwati kita ini yang perlu kami laporkan atau kami sampaikan, yang mana tujuannya untuk memperkuat atau menambah untuk pendidikan anak-anak, juga untuk mempertahankan supaya mereka ini tidak terlalu lepas jalur. Artinya lepas jalur, mohon maaf kenapa saya harus sampaikan, saya sendiri mengakuin
bahwa memang saya mempunyai anak, ada 2 putra di sini. Jadi saya mengharapkan yang lain-lain juga tidak sampai terjadi hal-hal yang mana tidak sesuai dengan motif pendidikan kita di pesantren ini, yang seharusnya tidak ada terjadi. Tapi ya itulah namanya, kita mempunyai kekurangan sehingga bisa terjadi. Yang mana saya kutip dari penyampaian Pak Haji Slamet tadi, bahwa kita akan menyepakati tentang keamanan anak murid kita. Jadi maksudnya keamanan anak murid ini bukan berarti mereka tidak aman. Jadi salah satu bayangan buat saya, artinya kalau ustadz ustazah ini sudah mendidik dan sudah memberi pelajaran, mereka sangat maksimal. Tetapi pada jam-jam tertentu, kan tidak mungkin 1 kali 24 jam anak ini dijaga terus-terusan, atau semuanya satu orang semua dikasih tahu, artinya bahwa yang dilakukan seperti yang di sekolah, kan tidak mungkin. Ustadz ustazah juga butuh istirahat, mereka juga butuh vitamin untuk istirahat, dan mereka juga butuh artinya rileks. Arti tidak nanti di waktu jam belajar dia mengajar, pada saat dia sudah istirahat dia harus juga memperhatikan anak-anak kita. Nah, salah satu yang disebut oleh Pak Haji Slamet tadi, ada iuran 20.000, yang mana sebagian ada yang masih kurang paham, bukan kurang paham ataupun masih belum memahami sepenuhnya tujuannya. Jadi saya jelaskan di sini tujuan yang utama kenapa jadi ada dirapatkan atau kita musyawarahkan dengan orang tua wali murid, santri, santriwati, mengingat anak-anak kita ini di luar pada jam sekolahnya mereka sangat terlalu bebas. Salah satu contoh, saya tidak membicarakan anak orang lain, anak saya sendiri, dia bisa pulang ke rumah tanpa ada izin. Dia bisa keluar pondok dengan mudah karena memang tidak ada pengawasan yang ketat. Yang mana kalau kita bicara masalah ketat, guru-guru sudah ketat, tapi pada jam sekolahnya, pada jam-jam tertentu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Di luar jam yang tertentu itu seperti contoh malam, yang seharusnya mereka anak-anak murid kita ini sudah tidur, kecuali ada kegiatan tambahan, misalnya seperti ada hadrah, gurdah, habesian, kan itu misalnya. Jadi waktunya mungkin masih panjang. Nah, tapi kalau pas tidak ada, mereka ini ngobrol, tidur di masjid, duduk di pinggir jalan, ini kan membahayakan juga. Pertama dulu keamanannya bukan hanya nanti masuk informasi yang tidak jelas. Contoh dia punya teman, seandainya nih punya teman, bisa menghubungi, bisa datang, bisa memberi pinjamkan WA, telepon, bisa WA dengan temannya. Ini walaupun di sini tidak membawa HP, tapi bisa temannya dari luar. Nah, ini maksudnya kenapa harus kita musyawarahkan, karena memang di luar daripada yang seharusnya memang ada, tapi kita ini kan buru-buru untuk menyiapkan keamanan seperti itu, sedangkan yang dilaporkan Pak Slamet ini kita masih butuh fasilitas-fasilitas lain, yang mana kalaupun ada dana kita masih butuh membangun ini, membayar tanah segala macam yang seperti disebut Pak Haji Slamet tadi. Nah, memang terpikirkan bahwa gimana caranya kita mengamankan anak-anak ini, jangan sampai dari 100 sekian orang ini ada 2-3 orang bibit yang tidak baik. Mohon maaf, contohnya aja seperti saya bilang tadi, anak saya. Itu akan terjadi nanti pengembangan. Nah, makanya saya jujur aja, ini tadi barusan Pak Ustadz Haidir tadi, anak saya itu kan kadang-kadang saya bawa pulang, pertama-tama mungkin gurunya tidak mampu mendidik, bukan tidak mampu aja, tapi masa setiap hari setiap minggu digundul terus, kan gitu, kan kelihatan betul nih.
Nah memang pada saat saya tanyakan, kenapa jadi kamu mengeluh? Jadi katanya badannya ini penuh nanah, bisul, apa segala macam. Kan itu kan kalau kita ibaratnya kita lihat kan suatu alasan. Nah mungkin ada juga dari anak-anak saya ini, anak-anak kita ini, kok enak sekali anak Pak Haji Roni itu bolak-balik ya. Mohon maaf, tolong nanti jangan di apa di dia dikata-katain. Saya lagi mendidik anak saya ini. Semoga anak saya ini tidak lagi nakal dan tidak lagi dia macam-macam berbuat ulah. Maka saya bantu Ustadz ini untuk mendidik anak saya. Saya malam sering datang ke sini. Subuh saya setiap subuh datang ke sini untuk membangunkan, malam untuk melihat dia tidur. Tapi kan nggak mungkin setiap malam. Ada waktu-waktunya saya kerja lagi. Nah ini saya membantu. Maka saya menyarankan kemarin ke Pak Haji Slamet dan jajaran Ustadz-Ustazah juga, kita akan mengambil salah satu orang yang kita percaya, kalau boleh dikatakan tadi kan security atau satpam. Memang sebelumnya kita itu ada namanya kan Pak Ahmad itu kan karena beliau sakit. Dulu Pak Ahmad yang sering menyuruh mereka tidur, melihat mereka keluar apa segala macam. Nah, mengunci kamar. Terus barang-barang yang ditinggal itu kan bisa dikasih tahu, diingatkan. Kan anak-anak ini kan sering hilang kan gitu kan, sering hilang-hilang. Itu bukan hilang sebenarnya. Saya sudah lihat ketukar. Jangankan barang yang sabun segala macam, cawat mereka aja bisa ketukar itu. Nah, ini betul. Betul ini. Ini aku sendiri. Kenapa aku bilang betul? Karena aku nih sore malam kesini. Kayak guru aja aku tuh kemarin. Nah ini aku gembleng ini kan memang aku biar anakku ini dengar bahwa aku ini mendidik. Bukan berarti aku mempermudahkan mereka bolak-balik, tidak. Karena mereka kemarin punya bisul apa segala macam itu. Nah, jadi alasannya nanti kalau bisul ini sudah sembuh, apalagi alasannya kan nggak ada. Jadi harus mondok. Nah jadi itu maksudnya Pak Haji Slamet tadi. Buat yang artinya yang tidak setuju, saya harapkan ya memang kalau kita pilah-pilah, oh anak saya ini tidak nakal, oh anak saya ini tidak pintar aja. Jangan, karena ada satu orang bibit aja di sini maling seandainya, semua bisa jadi maling. Percaya aja, satu orang bisa merokok, semua bisa merokok nanti. Yakin aja. Nanti satu orang bisa pegang WA, pegang HP, yang lain pasti bisa pegang HP. Caranya bagaimana? Dia punya teman, duduk di depan itu, jalan-jalan di depan itu, mereka pura-pura nonton di sana. Udah ngasih WA nih. Berani taruhan kok. Anak-anak yang ada ini udah bisa mulai pacaran sudah. Sudah bisa. Nah, jadi itulah maksudnya kita itu memperkuatkan, mempertegaskan, bukan berarti membebani. Jadi kita musyawarahkan kepada arti orang tua, wali murid, santri, santriwati ini. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Walaupun anak kita pintar, walaupun anak kita ini taat, tapi kalau ada bibitnya di dalam sini, hati-hati. Hati-hati. Yang nggak bisa minum, nggak bisa ngerokok, yang nggak bisa pacaran, jadi bisa semua nanti. Lantaran ada bibitnya. Nah, contoh ibaratnya kayak ruangan ini kan santri, kita belajar agama. Walaupun nggak usah dikunci nih, nggak bakalan ada yang berani, karena semua kalian itu pasti belajar. Yang namanya mengambil, mencuri itu dosa, tidak perlu dikunci, tidak perlu dikunci. Nah, tapi karena ini ada bibit, nah hati-hati bibitnya ini. Makanya kita ini jangan menyepelekan, walaupun anak kita ini pintar, anak kita ini pendiam, jangan menyepelekan itu. Jadi saya harap apa yang kira-kira yang kita musyawarahkan kemarin itu, luangkanlah sedikit waktunya. Berikanlah rezeki kita untuk demi anak-anak kita. Jadi security ini Pak, nanti yang masuk Pak ke dalam sama yang keluar, anak murid ini bisa aja, tapi jelas nanti diperiksa, dia keluar bawa apa, dia masuk bawa apa. Nanti izin tidak perlu lagi nanti sama guru. Kalau ibaratnya keluar ada apa di situ, bisa langsung sama security, karena security nanti dibekali dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pesantren, oleh pondok.
Bukan berarti security itu yang membuat aturannya, tidak. Nanti dibuatkan aturan yang seperti ini yang bisa diberi izin, yang seperti ini penanggung jawab yang bisa dikasih. Seandainya anaknya minta dikeluarkan, siapa dulu yang mengambil? Kalau dibilang dari peraturan pondok ini, yang bisa ngambil pamannya, kakaknya, adiknya, orang tuanya, ibu bapaknya boleh. Kalau temannya tidak boleh. Nah, itu nanti perketatkan di situ nanti. Karena kalau teman ini bisa ngantar rokok nanti, bisa ngantar apa-apa aja yang bisa, namanya berteman. Jadi mungkin ini Pak. Jadi walaupun ini sebagai hanya tambahan sambutan aja dari pesantren, dari pengasuh tadi, saya harap ini sangat penting Pak, sangat penting. Mungkin fasilitas sudah ada itu benar, sudah, supaya anak-anak kita itu tidak jenuh dan betah tinggal di pesantren. Mau main futsal ada main futsal. Nah, kalau masalah tanah yang di seberang tadi, yang di samping ini Pak Haji Selamatlah, saya juga sudah menginformasikan, artinya kepada teman-teman, dan saya menjelaskan bagi yang ingin mengimpak atau mensedekahkan hartanya, yang mana tujuannya itu untuk pelunasan harga tanah yang sudah di DP ini, dan ini sudah dibersihkan, betul bilang Pak Haji Selamat tadi, sudah dibersihkan, sudah dibakar, sudah ditebas. Dan ini kesempatan kita, karena tanah ini sangat baik tempatnya. Kalau nanti kita beli, belum tentu kita dapat di samping. Banyak tanah masih di ujung sana, tapi yang di samping ini belum tentu ada. Nah, jangan sampai Pak Selamat sudah mengambil langkah yang benar. Jangan sampai nanti yang masuk di samping ini, mohon maaf, namanya barang dijual itu kan bisa aja dibeli orang, mohon maaf, orang lain muslim sana ya, bisa aja namanya barang dijual. Nah, pelihara kucing, pelihara anjing, macam segala macam situ kan bahaya kita. Nah, ini sudah langkah yang paling bagus. Walaupun ngutang kita cicil Pak Haji Selamat. Saya sudah sampaikan juga ke teman-teman yang ingin menyedekahkan atau menginfakkan sedikit rezekinya. Nah, jadi mungkin ini aja yang saya sampaikan tadi untuk orang tua wali ya, untuk anak-anak murid kita. Saya di sini selaku penasehat, tujuan padahal saya penasehat ini, saya sebenarnya penasehat ini orangnya harus ramah, tapi ini saya garang orangnya, makanya nggak cocok di penasehat sebenarnya. Tapi alhamdulillah dengan orang tua santri ini, berapa kali kita buat yang seperti ini, alhamdulillah bisa diterima, bisa dimaklumi gitu. Jadi semoga artinya pendidikan di akhir tahun ini kalian akan mendapatkan peringkat-peringkat yang terbaik. Yang sudah mendapatkan prestasi yang bagus, pertahankan. Yang masih belum, tetap kejar, karena orang tua kalian, saya selaku orang tua juga, mungkin bapak orang tua kalian juga mengharapkan seperti itu. Saya 1000% mengharapkan anak saya lulus di pesantren ini. Insya Allah saya akan berjuang terus memperjuangkan mereka, dan kalian juga akan mengikut seperti itu. Demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Khaidir Rahman, Bapak Haji Selamat dan Haji Rani atas sambutan yang disampaikan tadi. Kemudian memasuki acara yang keempat, yaitu sambutan daripada Ketua Komite Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hidayat. Kepada Bapak Abdul Hidayat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Mungkin saya singkat saja karena mungkin sudah diulas habis, sudah disampaikan oleh pihak pondok pesantren maupun dari penasehat pondok pesantren. Kita kembali kepada apa yang sudah disampaikan untuk memperkuat saja, mempertajam kembali hasil daripada rapat kemarin untuk yaitu merekrutmen yaitu tenaga security atau wakar lah bahasanya untuk pondok putra dan putri ini.
Nah, itu yang perlu kita jelaskan kembali. Dan terkait masalah tanah, Pak Selamat, saya mohon izin dengan pengurus pesantren, kalau bisa ini kita kena di Lai 2, khususnya Lai 2 ini kan ada 8 RT. Apakah kita nanti bisa mengadakan les dharma dari rumah ke rumah, door ke door? Dari kegunaannya kan jelas, kita sampaikan kepada warga, kita bikin selembaran surat ke masing-masing RT. Jadi RT nanti bisa meminta dari rumah ke rumah untuk membantu supaya nanti proses pembayaran harga tanah itu bisa terbantu. Itu harapan kita. Mungkin dari pihak lain juga bisa, Pak Selamat, dari pihak lain, yaitu dari pihak rekanan maupun dari CP-CP yang ada yang masuk di khususnya wilayah Kelurahan Lai 2, bisa kita minta bantu Pak Selamat. Yang penting ada proposalnya, bisa kita sodorkan kepada CP-CP yang ada membangun di wilayah Kelurahan Lai 2. Mungkin ini aja yang saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hidayat atas sambutan yang telah beliau sampaikan. Kemudian memasuki acara yang kelima, yaitu pengumuman ranking kelas dan pembagian hadiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rijaldi. Kepada Ustadz Rijaldi, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk mempersingkat waktu, bagi namanya yang dipanggilkan diharapkan untuk maju ke atas panggung. Daftar ranking putra semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 kelas 7 yang menduduki tahta ketiga, kita panggilkan saudara kita Maika Aditya dengan skor akhir 2313. Yang menduduki tahta kedua, kita panggilkan saudara kita Hilal Ramadan dengan skor akhir 2395. Ya, dengan orang tuanya lah. Mohon orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau kakaknya bisa mendampingi kalian. Yang menduduki tahta pertama, kita panggilkan saudara kita Muhammad Amin dengan skor akhir 2414. Mohon orang tuanya bisa mendampingi. Geser lagi min. Geser terus. Geser ke sebelah sana lagi. Geser lagi. Nah, ya. Orang tuanya tolong di sampingnya. Biar wali kelasnya aja yang menyerahkan nih. Apa ahlat teh? Apa ahlat? Nah, ya. Tropinya aja, nanti piagamnya dengan rapotnya langsung diserahkan setelah selesai acara kita lah.
Oke, dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, tepuk tangan semuanya. Kelas 8 Usto yang menduduki tahta ketiga, kita panggilkan Aulia Fabiano Ar-Rahman dengan skor akhir 2312. Diharapkan maju ke depan beserta walinya. Untuk yang menduduki tahta kedua, kita panggilkan Erlando Naem dengan skor akhir 2328. Yang menduduki tahta ke-1, kita panggilkan saudara kita Fauzi Padilla dengan skor akhir 2397. Erlando geser ke kanan dikit, Erlando. Ya, walinya mohon untuk bisa maju ke depan. Walinya Erlando adalah ya. Ibunya ke sebelah kiri ya, ibunya ke. Oh, ada. Ya, sebelah kiri Erlando. Ya, Padayato menyerahkan. Juara 1 yang mana? Oh, itu juara mana dulu? Ya, sindai gambar loh. Nah, sindai yang parapet. Parapet ya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Kelas 9 Usto yang menduduki tahta ketiga, kita panggilkan saudara kita Ahmad Taufik dengan skor akhir 2288. Yang menduduki tahta kedua, kita panggilkan saudara kita Wildan Nur Al-Mubarak dengan skor akhir 2334. Yang menduduki tahta pertama, kita panggilkan saudara kita Ahmad Ihsan dengan skor akhir 2501. Ya, sebelahnya Wildan. Iya. Yang menyerahkan piala dipersilakan kepada Ustadz Teguh Rahidin Putra.
Kue aja mau ngodak kan? Ni hao. Langsung aja. Kau motor. Kayak OPJ canggih. Tepuk tangan. Kelas 10 Ulya Putra. Tahta yang menduduki tahta ketiga Muhammad Aufa Fadilah dengan skor akhir 3101. Yang menduduki tahta kedua, kita panggilkan saudara kita Muhammad Zikri Fadilah dengan skor akhir 3254. Yang menduduki tahta pertama, kita panggilkan saudara kita Muhammad Ramadhani dengan skor akhir 3278. Ya, mohon untuk orang tua walinya bisa mendampingi. Pak Mahmud di sebelah kirinya Pak Mahmud. Iya, ada. Foto lagi, foto dulu, rapat. Satu ayo, mau foto. Tepuk tangan. Kelas 11 Ulya Putra. Kita panggilkan saudara kita yang menduduki tahta ketiga adalah Al Fajar dengan skor akhir 3277. Yang menduduki tahta kedua, kita panggilkan saudara kita Fatur Rizky Asidik dengan skor akhir 3308. Yang menduduki tahta pertama, kita panggilkan saudara kita Teddy Haryono Ginanjar dengan skor akhir 3432. Untuk menyerahkan piala kami mintakan kepada Bapak Haji Roni.
Kamu dia masa ya aku mau acaranya kayak orang penutupan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Kelas 12 Ulia yang menduduki tahta ketiga, kita panggilkan saudara kita Muhammad Azril Setiawan dengan skor akhir 3236. Yang menduduki tahta kedua, kita panggilkan saudara kita Muhammad Fahrizal Anwar dengan skor akhir 3375. Yang menduduki tahta pertama, kita panggilkan saudara kita Ahmad Rizal dengan skor akhir 3410. Dimohon untuk wali orang tuanya bisa maju ke depan. Cek. Oke, selanjutnya itu daftar ranking untuk santri putri semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Kita mulaikan dari kelas 7 dulu. Siap-siap untuk santri putri. Untuk nilai tertinggi dari kelas 7 atau kelas 1 Wusto dengan skor nilai 2481 jatuh kepada Ananda Nurul Hidayah Supardi. Silakan menempati Langsung panggung di atas. didampingi ya. Ya. Didampingi orang tuanya, silakan. Selanjutnya untuk skor tertinggi kedua yaitu dengan nilai 2414 jatuh kepada Ananda Rusni Ashifa Lestari. Dan untuk menempati skor tertinggi ketiga dengan jumlah nilai 2350 jatuh kepada Ananda Dinda Aulia Putri. Ya, mohon untuk orang tua walinya bisa mendampingi.
Dinda. Kepada orang tua Dinda bisa maju ke depan. Kepada guru kelas 1 Wusto Putri silahkan maju ke depan Ustazah. Nilainya kenapa jadi 600? Tingginya jadi tinggi. Untung ulun tadi. Ya, trofi untuk peringkat kedua jatuh kepada Ananda Rusni dengan skor nilai 2414. Ya, terima kasih. Silakan menempati tempat duduk kembali. Ya, tepuk tangan. untuk semuanya. Selanjutnya untuk kelas 8 lagi lah. Untuk nilai tertinggi kelas 8 atau kelas 2 Wusto Putri yaitu jatuh kepada Ananda Nur Hasanah dengan skor nilai 2581. Kepada Ananda Nur Hasanah silahkan naik ke atas didampingi kedua orang tuanya atau mewakili. Selanjutnya peringkat kedua kelas 2 Wusto Putri jatuh kepada Ananda Gina Ikrimah dengan skor nilai 2555 atau yang mewakili. Orangnya belum datang. Cesi atau teman yang lain yang satu kelasnya. Ya. Ya. Selanjutnya lagi nilai tertinggi ketiga jatuh kepada Ananda Sa'idatul Arafah dengan skor nilai 2492. Pada Ananda silahkan maju ke depan didampingi orang tuanya. Untuk Ananda Gina Ikrimah diwakilkan oleh Intan. Terima kasih Intan. Dan untuk penyerahan trofi kami mintakan kepada Ustazah Siti Hafijah sebagai guru kelasnya. Intan siapa dampingilah Ustazah Ayel minta tolong. Tepuk tangan untuk semua yang menempati nilai tertinggi kelas 2 Wusto Putri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya daftar ranking kelas 9 Wusto Putri
Nilai tertinggi untuk juara pertama atau peringkat pertama di kelas 3 Wusto Putri yaitu jatuh kepada Ananda Nur Fajriana Susilawati dengan skor nilai 2732. Laju Cesi ya. Selanjutnya lagi untuk peringkat kedua jatuh kepada Ananda Meisi Fitriani dengan skor nilai 2623. Dan untuk peringkat ketiga jatuh kepada Ananda Taibah dengan skor nilai 2540. Silakan menempati tempat di atas ini. Kepada orang tua untuk peringkat kelas 9 atau kelas 3 Wusto silahkan maju ke depan. Nah lah, Ustazah Siska sekalian. Ya, silahkan orang tuanya yang mendampingi. Di samping anaknya lah. Ya, dadah kah? Kalau siapa yang menyerahkan? Kepada guru kelas ya, silakan. Ya, tepuk tangan dulu untuk peringkat, semua peringkat dari kelas 1, 2, dan 3 Wusto Putri. Selanjutnya kita umumkan kelas tahfiz. Tahfiz dulu Kak Ulia dulu. Oh, request Ulia dulu lah. Nunggu sebentar lah. Oke. Selanjutnya daftar ranking untuk kelas 1 Ulia Putri. Untuk kelas 1 Ulia Putri, untuk peringkat pertama dengan skor nilai 3521 jatuh kepada Ananda Hansa Nurul Izzah. Kepada Ananda silahkan maju ke depan. Dan untuk peringkat kedua kelas 1 Ulia dengan skor nilai 3492
jatuh kepada Ananda Afifah. Silakan maju ke depan. Dan untuk peringkat ketiga, kelas 1 Ulia Putri dengan skor nilai 3421 jatuh kepada Ananda Saripah Muna. Silakan maju ke depan didampingi orang tuanya. Untuk penyerahan trofi kami mintakan kepada Ustazah Putriana untuk maju ke depan. Kepada orang tuanya silahkan mendampingi. Ya, pada Ustazah Siska mendampingi untuk Ananda Afifah. Satriga, bantukan piala. Iya, Ustazah Ayel. Silakan merapat untuk foto bersama. Geser sedikit, ya. Pilih saja. Pilih. 1, 2, 3, tapis. Boleh ya? Ya, tepuk tangan untuk nominasi untuk nilai tertinggi dari tahfiz kelas 10 atau kelas 1 Ulia. Selanjutnya lagi daftar ranking untuk tahfiz kelas 8 atau kelas 2 Wusto. Nilai tertinggi peringkat pertama dengan skor nilai 1534 jatuh kepada Ananda Nurul Anisa. Kepada Ananda maju ke depan. Peringkat kedua kelas tahfiz dengan skor nilai 1460 jatuh kepada Ananda Hafijah. Adalah Hafijahnya tuh. Selanjutnya lagi untuk nilai tertinggi ketiga jatuh kepada Ananda Dwi Ummu Habibah dengan skor nilai 1394. Kepada Ananda silahkan menempati di depan dan didampingi oleh orang tuanya. Ya. Kepada Ustazah Ayel bisa menyerahkan trofi untuk tahfiz kelas 8.
kelas 8 apa? Itu kelas Mang Dayatnya sudah belum lagi? belum kirim ya. Setiga. Kalau Mang Dayat tahu? Abdul Hidayat. Iya. Ya, silahkan merapat untuk sesi foto bersama. Ini tuh masuk Ngajar. Fitri dari Ibu Siti ngajar. saja Emi kan ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya lagi pengumuman ranking putri kelas tahfiz kelas 9 dengan skor tertinggi 1255 jatuh kepada Ananda Az-Zahra Nur Kamilah. Pada Ananda silakan menempati yang disediakan. Selanjutnya lagi peringkat kedua kelas tahfiz kelas 2 Wusto dengan skor nilai 1253 jatuh kepada Ananda Leica Intan Parisma. Dan untuk peringkat ketiga kelas tahfiz kelas 2 Wusto dengan skor nilai 1231 jatuh kepada Ananda Dedeh Kurnia. Silakan maju ke depan didampingi orang tuanya. Dimintakan kepada Ustazah Emi untuk memberikan trofi. Sian kawal panas. Dari lagi saja lah. Bisa pagi terakhirnya sudah. Oh iya lah. Ande mesan si kawal pengalasnya lagi. Tuh anak awal itu. Apa habis deh? Habis deh. Lebihan kak. Kalau pagi ya, silakan sesi foto bersama. Silakan merapat. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk semua daftar ranking dari kelas 1 Wusto Putra dan Putri, yaitu dan juga kelas Ulia serta juga kelas tahfiz. Demikian rangkaian pengumuman daftar ranking Putra dan Putri Pondok Pesantren Ar-Rahmaniyah Putri semester ganjil tahun ajaran 2024 dan 2025. Ya, terima kasih kepada Ustadz Rijal dan Ustazah Yuli atas menyampaikan ranking-ranking pada santri tadi. Kemudian memasuki acara yang ketujuh, yaitu istirahat.
Mohon maaf ada salah. Ada kesalahan. Masuki acara yang keenam yaitu pembacaan tahlil dan doa untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang akan dipimpin oleh Ustadz Khaidir Rahman. Kepada Ustadz Khaidir Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih, ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila arwah jamil muslimin wal muslimat, khususan ulur syekhina Syekh Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari wa usulimu furahim wa jami walidina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa, min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim.
Subhanallah bihamdi subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من الخير بفضلك إلى المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل نصاب القرى والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والسرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع المؤمنين والمؤمنات بسم الله الرحمن الرحيم. مشايخنا معلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا شيخنا شمس زين بن عبد الغني البنجري برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Hadi Rahman atas tahlil dan doa yang dipimpin tadi. Kemudian memasuki acara yang ketujuh yaitu istirahat. Nah, setelah istirahat ini kita acaranya penutup yang langsung dilampirkan dengan pembagian rapot. Jadi untuk pembagian rapot nanti silahkan wali daripada santri tadi mengambil rapotnya ke wali kelas santri masing-masing. Jadi informasi untuk kelas 7 putra itu mengambil rapotnya kepada Ustadz Rijaldi. Untuk kelas 7 atau kelas 1 wusta itu mengambil rapotnya kepada Ustadz Rijaldi. Kemudian untuk kelas 8 atau kelas 2 wusta itu mengambil rapotnya kepada Ustadz Rigolib. Untuk kelas 8 putra, kelas 2 wusta putra itu mengambil rapotnya kepada Ustadz Rigolib. Kemudian untuk kelas 9 atau kelas 3 wusta itu pengambilan rapotnya kepada wali kelasnya yaitu Ustadz Teguh Rahidin Putra. Enggak. Pajar. Dop mandino nana kan sorong kantor pajar. Kemudian untuk ulya kelas 10, 11 dan 12 itu pengambilan rapotnya langsung kepada ulun sendiri Ustadz Wahyu. Untuk kelas 10, 11 dan 12 pengambilan rapotnya kepada ulun langsung.